Shalom Inang. Shalom. Saya Moga Yuda Utapea dari Naposo Bulung AKBP Denpasar, khususnya dari tim multimedia ingin menanyakan bagaimana atau pandangan Inang mengenai Naposo atau jemaat yang belum berkegiatan di gerejanya ataupun yang sedang beribadah. Apa Inang bersedia untuk saya tanyakan? Boleh, boleh. Kalau boleh tahu saya sedang bersama Inang siapa? Saya kebetulan Situa, Nyonya Sihotang Boru Sirait. Inang dari Seksi Perempuan HKBP Kertanegara Semarang. Kalau boleh tahu Inang Punguan Kurnya sudah berapa lama dan Inang sudah berapa lama aktif dalam punguan ini Inang? Wah, kalau Punguan Kur itu udah sebelum saya datang ke Semarang, kebetulan saya datang ke Semarang tahun 86, itu sudah berdiri Punguan Kur, dulu masih terkenal dengan Ina Parari Kamis. Nah, kemudian kalau saya terlibat di sini di Seksi Perempuan HKBP Kertanegara ini mungkin sudah ada lebih dari 10 tahun lah kurang lebihnya. Seperti yang kita dengar tadi kan Punguan Kor Ina tadi kan suaranya bagus itu. Oh ya. Sepertinya persiapannya sangat baik dan cukup. Kalau boleh tahu persiapannya berapa lama Inang? Nah, kebetulan keinginan kami datang ke Denpasar Bali ini sudah hampir 3 tahun ya, tapi terhalang oleh pandemi. Dan kami tidak mau memakai biaya dari Huria. Jadi kami melakukan menabung secara pribadi, ya, menabung secara pribadi. Perkiraan tahun lalu bisa hadir ke sini, tapi ternyata masih posisi pandemi ya. Jadi akhirnya mungkin inilah waktu yang paling baik ya buat kita semua untuk bisa hadir di sini. Kalau persiapannya efektif 2 bulan, dan pastinya yang saya sampaikan ke teman-teman itu adalah kita itu akan berkunjung dan menyanyikan lagu pujian. Kalau kita menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan harus dengan sepenuh hati, walaupun pada saat mempersiapkan. Itu aja sih. Jadi kita beri sugesti pada mereka ya supaya semangat dalam berhati untuk memuji Tuhan. Ini kan orang Inang kan kita kategorikan yang sudah aktif. Nah, bagaimana pandangan Inang tentang teman-teman atau saudara-saudara yang belum bergabung dalam Punguan Kor ataupun yang berkecimpung dalam gereja Inang? Ya. Kalau secara pribadi tentu saja kita merasa miris ya, karena HKBP ini kalau bukan kita siapa lagi yang akan meneruskan ya. Dan estafet itu harus kita berikan terutama kepada anak-anak muda seperti kalian-kalian ini ya. Saya juga bersyukur kalian masih muda, masih mau berkecimpung dan melayani di gereja. Ya, sekarang ini Seksi Perempuan itu berusaha meng-hire ibu-ibu muda. Jadi inahana atau ibu-ibu yang sudah tidak ada lagi suaminya, kemudian juga ibu-ibu muda, ibu-ibu sekolah minggu dengan ibu-ibu remaja. Ini masih menjadi satu rencana saya pribadi supaya terbentuk lagi satu wadah Ina ibu-ibu muda tadi dalam waktu dekat ini ya. Semoga dengan hal seperti itu kita bisa mendukung remaja untuk aktif di remaja, sekolah anak-anak di sekolah minggu, dan itu dipersiapkan untuk mereka aktif di Naposo kelak. Itu rencananya. Orang Inang kan sudah punya rencana dari 3 tahun lalu yang sebelum COVID datang ke sini. Bagaimana bayangan orang Inang tentang HKBP Denpasar sebelum dan setelah datang ke HKBP Denpasar? Maksudnya kan orang Inang mungkin punya bayangan tentang HKBP Denpasar. Nah, setelah beribadah di HKBP Denpasar ini bagaimana pandangan Inang tentang gereja ataupun yang Parhaladonya Inang? Ya, kalau Parhalado mungkin saya tidak bisa terlalu banyak komentar ya, karena pertemuan kami hanya sejenak ya. Tapi keinginan teman-teman sangat kuat datang ke Denpasar ini tentu saja sudah. Di samping memang kota Bali adalah kota wisata yang luar biasa, dan saya sudah mendengar di mana-mana kalau Denpasar, HKBP Denpasar itu adalah HKBP yang sangat terbuka untuk didatangi, dan itu tidak semua ya. Jadi dari situ kami semakin semangat untuk hadir ke sini. Nah, setelah kami datang tadi ketemu dengan seksi perempuannya, Nyonya ketuanya tadi Nyonya Manurung ya, kalau nggak salah Boluda Manik, itu ya nggak berbeda dengan yang kami pikirkan, menyambut dengan hangat dan berinteraksi juga sampai dengan tadi kami tutup dengan doa gitu. Ya.
Yang terakhir, pesan dan kesan Inang tentang HKBP Denpasar Inang. Ya, pesan saya sih tetaplah menjadi HKBP yang ramah dan terbuka untuk memberi kesempatan untuk didatangi, ya, dan melakukan pelayanan-pelayanan, mendukung pelayanan-pelayanan terutama Naposo Bulungnya di remajanya. Tadi juga saya lihat song leadernya juga Naposo ya kayaknya ya, pemain musiknya juga itu luar biasa sekali ya. Jadi tetap maju, kita sama-sama maju, kita yang membuat HKBP ini semakin maju. Yang terakhir Inang, ini pertanyaan ringan aja. Apa saja yang sudah dijalani atau yang dikunjungi di Kota Bali ini, dan apa makanan favorit Inang di Kota Bali? Kalau itu jangan tanya ya, kalau masalah makanan ya tetap di hati itu ya saksang, udah itu aja. Babi juga Inang. Di mana-mana pasti itu yang dicari ya. Tapi kalau destinasi luar biasa. Tidak ada tempat yang tidak indah menurut saya di Denpasar ini. Jadi kami 4 hari dari hari Kamis perjalanan, jadi hari Jumat, Sabtu kami full melakukan aktivitas. Itu kayaknya masih kurang. Kami sempatkan ke Nusa Penida juga sampai sore ya, terus pulang dan melihat Jimbaran pada malam hari. Itu kami rasa sangat-sangat kurang karena masih banyak destinasi yang bikin kita itu penasaran sebenarnya. Cuma waktunya belum cukup ya. Mungkin ini nanti ada part 2-nya nanti mungkin ya. Mudah-mudahan. Gitu. Iya. Makasih atas waktunya Inang. Sama-sama. Semoga perjalanan ke Bali menyenangkan dan tiba di Semarang dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Makasih. Kirim salam buat teman-teman Naposo yang ada di Semarang Inang. Oke, ya. Demikianlah wawancara saya dengan salah satu perwakilan dari KOR INA Kertanegara HKBP Semarang. Semoga dengan adanya kunjungan mereka semakin mempererat persahabatan atau pertemanan antara Denpasar dan Semarang. Terima kasih. Shalom, Oras.